وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, kita bakal tahsisus sunnati bil kitab. Ini kaki. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang taksis. Apa itu taksis? Taksis adalah pengeluaran afrod yang dijangkau oleh lafaz yang taksis. Ada taksis muttasil, ada taksis muttasil dibagi tiga. Pertama istisna, kedua syarat, dan ketiga sifat. Istisna syaratnya yang pertama harus kemudian di tahsis munfasil itu dibagi 6, dan kita sudah membagi tahsis kitab bil kitab, tahsis kitab bis sunnah, dan juga tahsis sunnah bil kitab. Ini sekarang ya. Qala musannifu tahsis sunnati bil kitab. Jadi ada hadis ditahsis dengan Al-Qur'an. Jadi sebagian afrad yang dijangkau oleh lafaz am yang ada di dalam hadis itu dikeluarkan dengan lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Qala wa yajuzu takhsisu sunnati bil kitab wa dzalika ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam ma ukhidha min hayyin fa huwa mayyitun. Apa maksudnya itu? Ma ukhidha min hayyin fa huwa Iya, setiap sesuatu yang diambil dari hewan yang masih hidup maka hukumnya jadi bangkai. Jadi apa saja kalau diambil dari hewan yang masih hidup, entah itu bulunya, anggota-anggota yang lain, kalau diambil semenjak dia masih hidup maka itu akan jadi bangkai yang hukumnya adalah najis. Ada lafaz yang am gak di sini? Mana lafaz yang am? Mana lafaz amnya? Coba. Tidak. Mana lafaz am? Kan kemarin kan dibahas ada lafaz-lafaz yang am, ya kan? Sudah dibahas. Di sini ada gak yang masuk? Nah, iya. Jadi ma di sini am ya, mencakup semuanya ya. Kaki hewan masuk. Misalkan terok ajem, sengke saya nyampel dia ajem pahalak sowan merolo ni. Guring, dia kamu hokoma? Betina. Terok cengker ajem pahalak cengker merolo guring sumpang. Maka hokoma na? Karena cepon hadis ma ukhidha min hayyin fa huwa. Jadi saya masuk ning emak di antara suf nikah bulu domba, sya'ar bulu kambing, wabar juga ini bulu onta. Semuanya dijangkau oleh lafaz ma, yang itu adalah lafaz am. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha atsatsan wa mata'an ilahi. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan suf, sya'ar dan wabar ini dibuat jadi asat, perabotan rumah ya. Dibuat kursi misalkan. Maka kalau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hukumnya adalah tidak najis, suci.
Berarti ayat ini seakan-akan mengeluarkan suf, syaar, wabar yang semuanya ini dijangkau oleh ma. Berarti di sini tahsisul hadis bil kitab. Bisa dipahami? Ai fayakunu najisan. Jadi semua yang diambil dari hewan yang masih hidup maka hukumnya najis. Di antaranya adalah suf, ya bulu domba, wasya'ar, bulu kambing, wal wabar, bulu unta minal haywanil ma'kur, dari hewan-hewan yang bisa dimakan. Illa anna hadza khussa, hanya saja ini ditaksis biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala wa min aswafiha wa awbariha wa asy'ariha asasan wa mata'an ila hin. Kalau bulu ayam gimana tuh hukumnya? Ya, sampai ngelak bulu najam, situng, pakai kebaik corak kopeng misalkan sebab nengka penga kebaik baja dalam hukumnya. Najisan. Seperti yang kalian ketahui dalam hukum fikih bagaimana tuh? Tidak najis. Kok bisa tidak najis kan? Yang di ayat ini hanya menyebutkan bulu domba, bulu kambing, bulu onta. Nah, bagus, dikiaskan. Jadi bulu ayam dikiaskan pada bulu kambing. Kenapa? Sama-sama bisa dimakan. Berarti seakan-akan ma di sini yang juga menjangkau bulu ayam ketika ada kias bulu ayam ke bulu kambing, maka seakan-akan di sini ada hadis ditaksis dengan kias. Ya, ada hadis ditaksis dengan kias. Ini kan contohnya taksisul hadis bil kias. Maleta usah ngulang juga lepolana. Ibahas kian nih gak deki. Jadi mun beda taksis hadis dengan kias, contoh nih kaki. Ki bulun ajam etasis naksis bulu saya beda neng ma. Berarti bulu setiap bisa dimakan oleh setan. Iki. Belum sampai. Enggak. Tidak semua yang suci bisa dimakan. Batu suci gak? Batu suci gak? Boleh dimakan gak? Ya bisa dipahami ya taksis hadis dengan Quran dan juga hadis dengan kias. Ya. Kemudian selanjutnya taksis sunnati bisunnah, hadis ditaksis dengan hadis. Wa yajuzu takhsisu sunnati bisunnati mutawatiratan kanat am ahadan, terserah hadisnya apa saja yang penting bukan maudhu. Wa dzalika ka takhsisi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fima saqatis samaa'ul usyuruh, fima saqatis samaa'ul usyuruh. Jadi kata Nabi SAW, fima dalam tumbuhan tanaman saqatis sama yang disiram dengan air hujan al-usyuruh, maka ada kewajiban zakat 1/10. Jadi semua tanaman yang disiram dengan air hujan maka hukumnya ada kewajiban zakat 1/10. Ada lafaz yang am enggak? Mana lafaz yang am? Nah, di mana amma di sini al-amilil qalili wal katsir, mencakup yang sedikit atau yang banyak, semuanya ada kewajiban zakat. Tapi itu ditaksis biqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Kata Nabi, laisa, tidak ada sedekah, tidak ada kewajiban zakat fima dalam tanaman duna khamsati awsuqin yang ada di bawah 5 wasak. Satu wasaknya kan 60 sok atau setara dengan 130,5 kg. Kalau dikalikan 5 berarti sama dengan 652,5 kg.
Jadi kalau di bawah 652,5 kg maka tidak ada kewajiban zakat. Seakan-akan hadis ini mentafsir fima saqatis samaul usyuru, yang seakan-akan mewajibkan zakat yang sedikit dari tanaman yang ada gitu. Bisa dipaham? 5 wasak. Satu wasak setara dengan 60 sok. Ya, satu wasak setara dengan 60 sok. 60 sok atau 130,5 kg. Oke. Satu wasak nikah 130,5 kg. Ya, satu wasak ya. Satu wasak itu 130,5 kg. Iya. Ya, tinggal 130,5 dikali 5 sama dengan 652,5 kg. Jadi mencoma 500 kg maka tidak kewajiban zakat. Bisa dipahami? 1/10. Jadi 5 wasak ini sama dengan 652,5 kg. Jadi 1 wasak itu 130,5 kg kali 5 sama dengan 652,5 kg. Mafhum nggih? Satu soknya berapa? Berapa on nih? On nih. On. Satu wasak 130,5 kg. Satu wasak itu sama dengan 60 sok gitu. 60 sok atau setara 130,5 kg. Bersok-sokan. Jadi satu wasak itu setara dengan 60 sok atau 130,5 kg. Itu kan 5 wasak, berarti kali 5 sama dengan 652,5 kg. Senikah? Oke, terserah pian pun tahsisul Quran bil qiyas. Kan bisa dipahami? Tahsisul Quran bil qiyas. Nah, sekarang Quran akan ditahsis dengan qiyas. Wa yajuzu tahsisul Qur'ani bil qiyas li'anna al-qiyasa dalilun syar'i. Ya, boleh kata beliau Al-Qur'an ditaksis dengan qiyas. Kok boleh qiyas mentahsis? Li'anna al-qiyasa dalilun syar'i. Karena qiyas juga dalil ya, termasuk masadirus syariah yastanidu ila nassin min kitabin aw sunnah. Jadi qiyas itu bersandar pada nas Al-Qur'an atau nas hadis. Karena diantara syarat dari sahnya qiyas harus ada dalil, entah itu dari Al-Qur'an atau dari hadis. Faka'annahuma humal mukhassisan, maka seakan-akan Al-Qur'an dan hadisnya yang mentahsis bukan qiyasnya. Cuma penamaan saja, di sini qiyas akan mentahsis Al-Qur'an. Wadzalika kaqaulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu
kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki dan perempuan yang berzina maka dicambuk 100 kali. Ada lafaz yang am enggak di sini? Ada. Mana lafaz yang am? Lafaznya mufrad muhalla bil al ya. Ya azani, azaniyatu wazani. Di mana azani azaniyah di sini mencakup siapa saja? Ya, perempuan merdeka hurrah atau perempuan amah ya, budak perempuan amah. Kemudian wazani di sini mencakup siapa? Iya, hurrun dan abdun. Berarti seakan-akan kalau mantuk dari ayat ini, perempuan merdeka atau budak perempuan, laki-laki merdeka atau budak laki-laki semuanya dicambuk 100 kali. Al-amilil hurri wal abdi. Illa anna Allah Ta'ala khassa minhul inas minal abdi minal abidi faqala fa idza uhsinna فإذا أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن أتينا بفاحشة, ini berbicara budak perempuan ya. Budak-budak perempuan apabila berbuat perbuatan keji, di sini berupa zina ya. Zina, fa'alaihinna, maka budak perempuan tadi disiksa atau dicambuk separuh dari hitungan jumlah yang diberikan pada perempuan-perempuan merdeka ya. Perempuan-perempuan merdeka kalau dicambuk 100 kali, separuhnya adalah 50. Berarti budak perempuan dicambuknya berapa kali? 50 kali. Ini sudah tahsisul Quran bil qiyas, bil Quran. Jadi ayat ini fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin mengeluarkan amah dari mi'ata jaldah. Budak perempuan dikeluarkan dari mi'ata jaldah dengan fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Hanya saja para ulama memandang bahwasanya antara budak laki-laki dan budak perempuan itu sama, nggak ada bedanya. Ya, semuanya bisa dikategorikan barang antara laki-laki dan perempuan. Sehingga ulama pada mengkias budak laki-laki dikiaskan pada budak perempuan. Seperti halnya budak perempuan dicambuk 50 kali, berarti budak laki-laki juga dicambuk 50. Maka seakan-akan kias ini mentaksis ayat az-zaniyatu waz-zani. Padahal itu bersandar pada ayat fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin. Fa ka'annahul mukhassis, seakan-akan fa in ataina bi fahishatin ini yang mentaksis, bukan kiasnya. Hanya penamaan saja, karena bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab sama sekali tidak menyinggung budak laki-laki. Budak laki-laki itu diperoleh dengan hukum kias, sehingga hukum kiaslah yang mentaksis Al-Quran. Tsumma qisa dzukuru 'alal inas, kemudian budak laki-laki dikiaskan pada budak binafil farid, karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Wa nisful haddi 'alal wa nusifah ya, wa nusifah ya. Wa nusifal haddu 'alal 'abdi aidan, sehingga hukuman itu separuh juga diberikan pada budak laki-laki. Mafhum nggih? Ijma? Ijma itu kan kesepakatan para ulama. Ijma itu kan bersumber ya, bersumber dari Al-Quran atau hadis. Maka larinya antar ke ini, ke Al-Quran atau hadis.
Jadi walaupun dikatakan ijma mengkias Al-Qur'an, tapi kan ijma kan juga punya mustanad ya, punya sandaran Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an yang mentakhsis. Ajma'al ulama ala takhsisil kitab bil kitab itu. Ajma'al ulama bahwasanya hadis ini ditakhsis dengan Al-Qur'an. Ajma'al ulama anna hadzal hadis maksusun atau yukhassuhus bi al hadis. Seperti itu. Iya, kan disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah, kan itu yang Oke, iya. Soalnya ini karena berhubungan dengan usul fikih, jadi semuanya adalah ranah dari mujtahid atau ulama mujtahid. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengkias. Kadang seperti Imam Syafi'i mengkias, bisa saja kiasnya disanggah oleh ulama yang lain. Kemudian selanjutnya takhsisus sunnati bil kitab. Contohnya sedikit dulu besar. Wa kama yajuzu takhsisul kitab bil qiyas yajuzu takhsisus sunnati bil qiyas min babil aula. Takhsisul kitab bil qiyas oleh apa boleh takhsisul kitab bil takhsisul kitab bil qiyas oleh apa boleh takhsisus sunnati bil qiyas. Wadzalika kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma ukhidha minal hayy fa huwa mayyitun thumma khussa minhu kama qaddamna. Kemudian ayat hadis ini ditaksis suhuf sya'ar wal wabar bil Quran fi qaulihi ta'ala wa min aswafiha wa ubariha wa sya'riha asasan wa mata'an ila hin wa qisar rishu ala sya'ar. Rish ini bulu ayam, ala sya'ri wal wabar. Wa khussa bihi al-haditsu tsaniyatan. Kemudian hadis ma'ukhidha di sini ditaksis lagi kedua kalinya dengan kias. Ngerti ka pigi? Sikam ta ngerti? Sunnah bil qiyas ke. Pertama kan nikah. Ma'ukhidha minal hayy fa huwa mayyitun. Apa saja yang diambil dari hewan yang masih hidup hukumnya bangkai. Semuanya kan umum. Bulu domba, bulu kambing, bulu onta, bulu ayam juga masuk. Ya. Seakan-akan najis. Dipandang dari umumnya kan masuk. Bulu ayam kan masuk. Setelah itu bulu domba, bulu kambing dan bulu onta di sini ditaksis, dikeluarkan dengan wamin aswafiha wa abariha wa asyariha asasan, diperbolehkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bulu ayam di mana? Ulama memandang bahwasanya gak ada bedanya antara ayam dan kambing, sama-sama bisa dimakan, sehingga bulu ayam dikiaskan pada bulu kambing. Bulu kambing suci, bulu ayam suci. Maka seakan-akan di sini qiyas ris di sini mentaksis ma ukhidha minal hayy fa huwa mayyit. berarti mau kita selain kita sisi Al-Quran juga ada sebaliknya. Oke. Jadi mukhasisnya dua di sini. Ma ukhidha minal hayy fa huwa mayyitun di sini mukhasisnya dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah qiyas. Berarti kan itu saya langsung fokus lebih dari tadi. Oke. Itu hanya berbicara bulu, tidak berbicara kulit. Ya karena ma'uhidah itu kan umum. Oh, berarti Kulit pada dia cetak. nala kolen petang. Mak paling petang. Hai. Odi. Hai. Mantuk hadisnya min hayyin ya, bukan min maitin. Ma'ukhidha min hayyin. Ya. Hanya tidak sisanya berupa bulunya. Berarti kalau selain bulu kan itu masuk tasis. Berarti hanya menajis. Sekamah? Hanya ditasis, hanya itu bulu, rosok, kalbar, Iya. Jadi kalau selain ini nama super tasis berarti najis. Berarti kulit. Iya.
Karena kulit itu juga dijangkau oleh ma'ukhidha kan? Iya. Karena jildun ini tidak ditaksis, maka iya, dikembalikan pada hukum yang am. Karena yang ditaksis hanya bulu ya. Jadi ngelajeng gerajeng hukumah najis. Ala kopeng sapeh, tero kopeng sapeh ya. Tero bunton sapeh misalnya. Iya. Eman bulan sapeh raja saya beli ya. Kalau bunton malah lebih cukup. Nah, hukumah kan tak mati kalau kalau bunton melulu kan. Ada deh. Al-faslul khamis terus lagi nih kamu. Al-faslul khamis fil mutlaq wal muqayyad. Nah, makanya kita bahas mutlak muqayyad. Lah apa? Mutlak wal muqayyad ni kama sebutaki selastarena amban khas karena abeg de pada king tak pada. Pada king tak pada. Pada na polana seakan-akan umum tapi tidak umum. Contoh, ati hadza imra'atan, sampai ngucapkan jan ati hadzal ma imra'atan, kasih air ini pada seorang perempuan. Ini kan contoh pertama. Contoh nomor 2, ati hadzal ma li jami'il mar'ah fi hadzal fasl, kasih air ini ke semua perempuan yang ada di kelas ini misalnya. Contoh nomor 2 ni ka'am. Ati hadza jami'al mar'ah fi hadzal fasl. Kasih air ini pada semua santri perempuan yang ada di kelas ini. Contoh yang pertama, kasih air ini ke seorang perempuan. Oke. Berarti ini contoh yang pertama, ati hadza imra'atan, kasih air ini pada seorang perempuan. Kan bisa ibagi ka Zuliha, bisa. Ibagi ka Laila bisa dan bisa. Ibagi ka Laili bisa. Ibagi ka Mafada bisa. Walaupun siapa pun ki anya maring bini bisa. Ana popolana polana setuntut nikah mahiyah. Dadi mun gula ya mun orang seesoro nikah maki ka Laila, maka apakah kewajiban bisa gugur? Bisa gugur. Bagi ka Laili bisa gugur kewajibannya. Karena apa? Karena kalau mutlak itu hanya menuntut mahiyah atau hakikat dari perempuan terwujud. Beda halnya dengan am. Kalau am, biar kewajibannya bisa gugur harus menyelesaikan semuanya. Kenapa? Karena yang dituntut oleh am itu adalah jumlah. Kalau mutlak menuntut mahiyah atau hakikat dari perempuan. Tapi kalau am adalah menuntut semua perempuan. Seperti halnya kalau di contoh yang kedua, atiyal jami'al mar'ah fi hadzal fasl. Kasih air ini pada semua perempuan yang ada di kelas ini, maka kewajibannya tidak bisa gugur hanya dengan memberikan 1, 2, 3 perempuan saja, maka harus dikasih semuanya. Saya kasih contoh lagi. Bagi misalkan aingah segelas ki nikah beda senapa orang 10 orang nikah ibu tabir nikah 10 orang dulu. Bagi nikah contoh mutlak nggak nikah? Bagi aing segelas nikah kasih ka reng bini. Bagi ka reng bini. Berarti aing segelas nikah bisa begulai bagi ka si Laila, si Laili, si Salwa, si Salba, Salmi, Salko, macam-macam. Sehingga aku lagi munpah maki ka Laila. Pahino udah kewajiban sudah gugur. Laila melolo atau ke Laili melolo bisa gugur. Tapi perhatikan contoh nomor 2. Perhatikan contoh nomor 2.
bagi aing ria kasakapinna orang bini seperti kanto. Berarti dah kama cukup bagi kalaili melolo, kalaila melolo. Tak cukup. Harus berikap. Kita dan itu dampak atau konsekuensi dari am dan mutlak. Mutlak. La ilaha illallah. Mun khas ni khusus nah ati hadza laila kasih ini pada laila jelas, tapi mun kasih ini pada seorang perempuan kan tak jelas, tapi setong tapi umum. Bisa nikah pita dan pita. Boleh kita ngerti? Iya. Ini mutlak dengan am ya. Mutlak dengan am. Muqayyad ini lain. Muqayyad ini mutlak juga tapi ada qayyidnya. Berarti mutlak dengan am. Iya. Mutlak dengan am. Bisa ngerti? Mutlak dan am? Tak paham ni? Dah iya, sekarang gula ni besar ni kan. Coba gula ngucak ka setong ring bini. Coba Arya cabis aki ka ring bini. Kiding aki nah, kiding aki. Muntro ngerti kiding aki. Beki peser ya kering bini. Silakan gula ngucak ka salah satu sampean beki peser nikah kering bini. Dah orang saya suruh gula nikah maki ke saya apa sepenting nih kering bini maka kewajiban bisa gugur. Bagi ke saya apa karena ani kamu mutlaki perhatikan nikah contoh mutlak saya tuntut ning mutlak nikah hanya mewujudkan hakikoh atau mahiyah. Yang penting nikah orang bini muni beriban sampean maka bisa gugur kewajiban. Entah tak mandangnya mana laila lain malaiku bersama-sama. Pokoknya ki hanya ma orang bini maka kewajiban bisa gugur. Nikah contoh mutlak. Tapi mun am contohnya anika. Non anika bagi sekapin orang bini sebagai kanto beri kapi. Berarti mun pesena sabolo ibu usah pamilo kapi. Mun kapi pamilo tapi setong tak beri maka kewajiban tidak bisa gugur. Kenapa? Karena am itu bukan menuntut mahiyah. Yang dituntut am adalah jumlah yang diinginkan. Kalau jumlahnya satu kelas maka semuanya harus dikasih. Nggih, paham kan? Paham nggih? Nikah saya pitaki mutlak ben am. Al-faslul khamis fi al-mutlaq wal muqayyad. Al-mutlaq wal muqayyad fil mabahith al-muta'alliqah bihima kal-'ami wal khas. Jadi ada hubungannya antara mutlak, muqayyad dan am dan khas. Ada kesamaan tapi tidak sama ya. Apa yang dimaksud lafaz mutlak? Wal mutlaqu ma adalah lafaz dalla 'alal mahiyah yang menuntut atau menunjukkan mahiyah atau hakikat dari sesuatu bila qaid, tanpa ada qaid. Satu orang, banyak orang, tanpa ada qaid itu yang penting mahiyah. Seperti yang saya katakan tadi, ati hadza rajulan, ati hadza imra'atan, kasih ini pada seorang perempuan. Banyak atau satu dua tak mandang itu yang penting laki-laki harus dikasih, perempuan harus dikasih gitu. Wadzalika kan nakirati fi siyaqil isbat fi qaulina akrim rajulan. Muliakanlah seorang laki-laki. Jadi amul jakin serapai. Saya penting orang jadi mun amul jaki ring laki setung cukup. Karena hakikat sudah terwujud. Mul jaki ring dua boleh. Setung boleh cukup dua ring. Ki. Wallazi yahumu fi hadzal maut. Tapi saya penting ning dalam usul fikih ni kan. Nambah situ annahu idza warada al-lafzu fi makanin mutlaqan wa fi makanin muqayyadan fa hal yuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyad. Nikah sekebai permasalahan ning dalam usul fikih. Mana bi beda lafaz mutlak. Pas setong muqayyad. Contoh ki.
Di dalam kafaratul zihar mana bi orang ini ka zihar dak binina misalkan ngucap ke binina balik inga ambun gula pada haram ambun gula nikah haram sampai nikah haram kia ini kan perkataan yang tidak boleh diucapkan pada perempuan kan kanya bolana binin nikah sehalan nikah bayangkep haram sehingga nikahnya pada ban ila kasang pendek 40 tahun tai wati tai jima minggu dele misalkan ani kan nyake kering bini nyake maka perkataan zihar nikah beda kafarata di antara kafarata saya tebuaki Allah fatahriru raqabatin sabung mukminah fatahriru raqabah maka hukumannya adalah memerdekakan budak siapa kan bisa budak penting kor budak kan amerdekakin budak bini bisa budak laki bisa segeni bisa seraja bisa seislam segafet pada bisa sepenting itulah yang dituntut oleh lafaz mutlak menuntut mahiyatul abdi ya mahiyatul raqabah atau hakikat dari budak tanpa mandang laki perempuan kecil besar Islam kafir semuanya bisa tapi Allah Subhanahu wa taala dalam kafaratul qatli ketika ada orang membunuh orang lain tanpa hak dan menuntut untuk ada diyah maka di antara diyahnya adalah fatahriru yang dikatakan oleh Allah taala fatahriru raqabatin mu'minatin. Di sini ada qaid seakan-akan. Maka hukumannya adalah memerdekakan budak yang beriman. Dan ini kepah ulama memandang bahwasanya anika mutlak setengah muqayyad apa sening kafarati zihar pada sereng ning kafaratul qatl napa enten ikhtilaf ulama. Tapi mayoritas para ulama mengatakan idza waradal lafdhu mutlaqan wal akharu muqayyadan yuhmalul mutlaq 'alal muqayyad maka mutlaknya disamakan dengan yang muqayyad seperti halnya dalam kafaratul qatl harus ada qayyid beriman maka dalam kafaratul zihar pun juga harus beriman paham contoh beri contoh saya contoh baik ulah beri ka salah satu kesampian ati hadza imra'atan sekarang coba bagi aing ria karing bini bagi ria ka aing bagi aing ria ka karing bini ini ke contoh mutlaki perhatikan contoh mutlak ini pahgula oleh 5 menit oleh 5 jam misalnya ngucap boleh ke orang gini kan ati hadhil mar'ah ila imra'atin jamilah misalkan bagi airia karing bini ratin tiba ada qaid ratina pas sampai puasa dibagi ke semak segelar mutlak terserah mun segala bisa kasih coba ya kasih ratin bisa tapi ini qaid ini nomor 2 nikah pak ibri khusus seratin nikah napah semutlak gela napa papa ada ban seratin yiti kalau ban seratin dia napa kuntan ani ke ikhtilaf ulama tapi mayoritas ulama selafat mutlak nikah papa ada ban muqayyad jadi saya perintah pertama gela harus bagi ka seratin kia paham ge ani kebeda maki satu les nikah beda idza warada lafdhu fi makanin mutlaqan wa fi makanin muqayyadan yuhmalu alaihi fal yuhmal mutlaq alal muqayyad fi tafsil ada perincian ada ulama yang ada perbedaan ulama di sini hilana ijmalan yuhmalu alaihi hanya saja mayoritas ulama lafaz yang mutlak disamakan dengan lafaz yang muqayyad wadzalika karraqabah seperti halnya budak allati warada syar'u bi itaqiha kafaratan sebagai kafarat fa innaha quyyidat fi ba'dil mawadhi bil iman dalam sebagian tempat kafarah atau raqabah di sini diqaiti dengan mukminah kama fi kafaratil qatli fi qouli ta'ala fatahriru raqabatin mu'minatin
Wa utliqat fi ba'dil mawadhi', dan dimutlakkan di sebagian tempat kama fi kafaratuz zihar, seperti dalam kafaratuz zihar fi qouli ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Di sini tidak ada mukminah, maka kata ulama fayuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Kenapa? Ihtiyatan, karena hati-hati, takut pada mukmin. Wa yushtaratul imanu fir raqabah fi kaffaratul zihari aidan. Seperti dalam kafaratul qatl ada qaid mukminah, pun juga dalam kafaratul zihar raqabahnya harus mukminah juga. Nggih? Bisa paham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Jawabannya yang pertama kemarin. Niki lupa ya pertanyaan lebih bulan. Pertanyaan anak-anak lupa ya bulan. Pertanyaan nggak kayaknya sampai kita lupa ya bulan. Pertanyaan apa pertanyaan sampai lupa ya bulan. Kan itu sebenarnya Nabi tidak mewarisi kepada. Oh engke. Lupa. Kenapa? Engke. 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 Sebelum Nabi Muhammad. Tahun ini sebelum Nabi Muhammad tahun ini. Saya pertanyaannya sampean saya sebelum Nabi Muhammad. Pertanyaannya kati pun apa kati Nabi pasal Sulaiman. Oh, nikah jawabna nikah jawabna manabi. Tergantung ilmu faraid nikah berlaku ke semua para nabi napa kekhususan umat Muhammadiyah. Nikah harus cek lagi. Ketika nikah cek apa faraid nikah dari Kanjeng Nabi dari para nabi sebelumnya. Berarti khusus Nabi Muhammad dan umatnya berarti sebelumnya bisa mewarisi harta kan dan nikah. Berarti jawabnya pada nikah. Beda pertanyaan boleh? Beda segi janggal, iskal. Malah dia mukayyad itu sendiri cuma batas sekali itu doang. Mutlak mukayyad ni sepaket, cuma mun mutlak ni tidak qayyad. Mun mukayyad ni kalafan mutlak yang beda qayyad. Se detik perbincangan ulama mana bi lafad setengah mutlak setengah mukayyad. Misalkan dia nikah. Pola nikah mabingung. Contoh misalkan nyai nikah kebulu merintah ka santrena nih bagi aki ka area bagi ka santre ya bagi aki santre ya kakanan deh bagi ke santre karena nikah pah oleh ducem boleh bagi ke santre se soleh misalnya santre sebagus sampean kan bingung hari pah nggak udah punya ikle santri saya apa kan dan nikah tapi si nomor 2 santri bagus pah nurah segama sampean si nomor 2 apa mak nurah si nomor 2 sampean tengah engki kenapa mak ngibul si nomor 2 sampean mak kalah si nomor 2 polanya tengah nikah alasan ulama yuhmalul mutlaq alal muqayyad takut tak memenuhi permintaan dari syariat, takut tak memenuhi permintaan darinya. Seperti itu, okay? Berarti definisi mukayyad adalah lafaz yang menutup qayyad. Tapi ada qayyad. Oke. Tadi itu kan mutlak wal muqayyad fil mabah al-qawl bimakal amut khos. Kesananya dengan khos itu muqayyad. Am dan khos. Kenapa kok disebutkan sebelum mutlak wal muqayyad? Karena ada kesamaan tapi tidak sama. Makanya apa lain? Khos tadi itu sama dengan dibuat. Tidak sama. Boleh penoro. Iya penoro boleh. Bagus.
Berengah mubayyan kan dikit pada mujmal mubayyan ke berengah. Tapi sepaket kieu nih kan. Tadi sepaket tapi ini kan mutlak mubayyan sepaket, mujmal mubayyan sepaket, amfos. Tapi beda hakikat semuanya. Ada hakikat tersendiri. So pertanyaan boleh?